Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Sedi Baiduan, tim 3119012. Ilmu tasawuf secara bahasa berasal dari kata syafa yang artinya orang-orang yang menyucikan atau bersih. Yang dimaksudkan adalah orang-orang yang membersihkan dirinya terhadap Tuhannya. Menurut istilah menurut Al-Jubairi adalah masuk ke dalam budi pekerti yang mulia dan menjauhi budi pekerti yang mulia. Sedangkan menurut Al-Junaidi, kesadaran bahwa yang hak mematikan dan menghidupkan. Kemudian dasar ilmu tasawuf diterapkan. Allah memerintahkan manusia agar senantiasa bertobat, membersihkan diri dan memohon ampunan kepadanya sehingga memperoleh cahaya darinya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Tahrim ayat 7. Yang adapun dasar hadisnya adalah seperti dalam hadis riwayat Ibnu Majah, yang mana Rasulullah SAW bersabda, zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Zuhudlah pada apa yang ada di tangan orang, maka mereka akan mencintaimu. Kemudian tujuan ilmu tasawuf adalah untuk membersihkan hati agar dapat mendekatkan diri kepada Allah, membina akhlak mulia, memperoleh manfaat, memperoleh ma'rifat, dan untuk memperoleh ilmu hakikat. Ruang lingkup dalam ilmu tasawuf terdapat 4 hal, antara lain metafisika, yang di dalamnya terhadap keimanan, unsur akhirat, dan cinta seorang terhadap Tuhannya, etika, psikologi, dan estetika. Dalam perkembangannya terdapat 2 arah pengembangan, yang mana mengarah pada perilaku dan mengarah pada teori-teori yang itu rumit dan memerlukan pemahaman yang lebih. Salah satu tokoh perkembangan awal tasawuf akhlaki adalah Hasan al-Basri pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Beliau merupakan seorang syahid yang masyhur di kalangan tabi'in. Lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah. Pada awal perkembangannya tasawuf akhlaki disebut pula fase asketisme, yang dalam artian ini zuhud, yang mana fase ini terdapat individu-individu dari kalangan muslim yang memusatkan dirinya pada ibadah. Hasan al-Basri pada mulanya menyediakan akhlak dan usaha mensucikan diri di Masjid Basrah. Ajaran-ajaran didasarkan pada hadis Nabi. Beliau dikenal dengan keilmuannya yang sangat mendalam. Tak heran beliau menjadi imam, ceramahnya dihadiri seluruh kelompok masyarakat. Manfaat ilmu tasawuf secara pribadi menurut saya mampu memberikan pandangan yang lurus terhadap cara pandang masyarakat atau mungkin kalangan mahasiswa, yang mana itu bisa menjadikan acuan bagi kita untuk senantiasa mendekat kepadanya. Kemudian pembahasan terkait ilmu kalam. Ilmu kalam secara bahasa diartikan dengan berbicara atau diartikan sebagai kata benda tentang peralatan sedikit atau banyak yang digunakan untuk setiap bentuk pembicaraan. Adapun secara istilah, kalam berarti alasan atau argumen rasional untuk memperkuat pernyataan. Dasar ilmu kalam dalam Al-Quran seperti dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 53. Selain itu juga terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 3-4. Adapun dalam hadis Nabi dijelaskan mengenai hakikat keimanan dan terpecahnya golongan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Kimal. Ia menyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, akan menimpa umatku apa yang pernah menimpa Bani Israel. Bani Israel telah terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Dan semuanya akan masuk neraka kecuali 1 golongan. Siapa mereka? Wahai Rasulullah, tanya sahabat. Mereka itu adalah yang mengikuti jejakku dan sahabat-sahabatku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian tujuan ilmu kalam yakni memperkuat imanan ataupun keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui naluri atau akal. Ruang lingkup ilmu kalam antara lain ismul ilahiyah, yakni esensi keberadaan Tuhan. Kemudian beserta sifat-sifatnya, sifat Tuhan, kudrat dan iradat Tuhan.
kemudian masalah akhlak. Kemudian ada ismul rububiyah, yakni hubungan yang memperhatikan antara Tuhan dengan makhluknya. Dalam ini utusan-utusan Tuhan yang telah ditetapkan untuk melakukan pekerjaan tertentu, yakni malaikat. Kemudian wahyu yang disampaikan oleh Tuhan kepada Rasul, para Rasul yang mendapat perintah dari Tuhan untuk menyampaikan ajaran kepada umat manusia. Kismul al-Samiyah, terusnya. Persoalan berkaitan dengan kehidupan sesudah mati. Dalam hal ini hari kebangkitan, hari perhitungan, Siratal Mustaqim, tempat pembalasan. Yang kelima, tokoh pendiri aliran Jabariyah, yaitu Zaid bin Dirham. Tapi yang menyebarkan atau menyiarkan adalah Jaham ibnu Sufyan. Aliran ini terdiri dari dua keyakinan ekstrim dan moderat. Jabariyah murni sama sekali tidak memperkenalkan perbuatan apapun kepada manusia kecuali kekuasaan untuk berbuat, sedangkan Jabariyah moderat masih mengakui bahwa manusia memiliki kekuasaan. Tokoh pendiri aliran Jabariyah yaitu Zaid bin Dirham, tetapi yang menyebarkan atau menyiarkan adalah Jaham ibnu Sufyan. Aliran di sini terdiri dari dua, yakni ekstrim dan moderat. Jabariyah murni sama sekali tidak memperkenalkan berbuat apapun kepada manusia kecuali kekuasaan untuk berbuat. Sedangkan Jabariyah moderat masih mengakui bahwa manusia memiliki kekuasaan untuk berbuat, tetapi mempertahankan bahwa kekuasaan ini sama sekali tidak efektif. Kemudian manfaat ilmu kalam, kemudian manfaat ilmu kalam. Yang pertama adalah menguatkan keimanan, yang kedua memberikan jawaban atas penyimpangan ajaran, yang ketiga memberikan fondasi keimanan, dan yang keempat mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Kemudian langsung pindah ke ilmu filsafat. Ilmu filsafat diartikan sebagai love of wisdom, yaitu cinta kebajikan, yakni pengertian ini mengacu pada arti terminologis dari filsafat yang berasal dari kata philos dan sophos. Love of wisdom sendiri diartikan sebagai seorang yang harus cinta terlebih dahulu terhadap ilmu. Kemudian yang kedua adalah love of knowledge, yakni mengungkapkan segenap cipta, rasa, dan daya untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan. Dasar ilmu filsafat seperti dalam ayat hikmah terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Adapun dasar ilmu filsafat dalam hadis sebagai berikut: berpikirlah kalian tentang apa yang telah diciptakan Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah. Tujuan filsafat Islam adalah memahami dan dapat mempraktekkan cara berpikir yang dapat mengantarkan kepada kebenaran yang sebenar, yakni tauhid, membantu memperjelas segala persoalan dan masalah yang dihadapi manusia sehingga dapat memecahkan secara bijak, memberikan dorongan untuk mengembangkan keilmuan alternatif bagi problematika umat Islam kekinian, dan memetakan problematika umat dan memproyeksikan masa depan Islam. Ruang lingkup kajian filsafat Islam menjangkau semua unsur dan aspek kehidupan manusia yang dijalani sehari-hari, secara khusus dapat dirinci menjadi ontologi, teologi, epistemologi, aksiologi, etika, estetika, logika, metafisika, antropologi, dan lain-lain. Tokoh ilmu filsafat Islam ya antara lain ada Ibnu Sina yang mengusahakan pemanduan antara agama dan filsafat. Menurutnya nabi dan filsuf menerima kebenaran dari sumber yang sama, yakni malaikat Jibril. Mansi Ibnu Sina menghasilkan 10 akal dan 9 planet, mengurusi masing-masing jiwa, berfungsi sebagai penggebrak satu planet karena akal tidak bisa langsung menggerakkan planet yang bersifat materi, sedangkan akal-akal adalah para malaikat yang bertugas mengatur dan isinya. Manfaat filsafat Islam antara lain sebagai bekal untuk berinteraksi dan berhadapan dengan filsafat dari pemikiran dari barat dalam konteks dialog berhadapan, kemudian membantu berpikir secara mendalam, membantu menjawab persoalan yang terjadi di sekitar kita. Kemudian ke ilmu fikih. Ilmu fikih secara bahasa berarti paham, sedangkan secara istilah berarti hukum praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun perbedaan ibadah dan muamalah, yakni ibadah sendiri merupakan fikih yang mengatur hubungan
manusia dengan Tuhannya. Sedangkan fikih muamalah adalah fikih yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Dasar Quran dan hadis fikih ibadah terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa selalu mengharap wajah Allah semata dan tidak berbuat syirik kepadanya. Adapun dalil hadisnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membuat suatu perkara dalam agama kami ini, maksudnya barang siapa membuat suatu perkara dalam agama kami yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Adapun dasar Al-Quran dalam fikih muamalah terdapat dalam surat Al-Mulk ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah segala penjurunya, dan makanlah sebagian dan dari rizkinya, dan hanya kepadanya kamu dibangkitkan. Tujuan fikih ibadah mampu mengamalkan dan mengetahui suatu hukum untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala yang menjadi jalan kebangkitan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sedangkan fikih muamalah mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang sesuai prinsip syariah. Ruang lingkup fikih ibadah yaitu ibadah mahdah, antara lain sholat, zakat, puasa, ibadah haji dan toharoh, dan ibadah ghairil mahdah. Adapun ruang lingkup fikih muamalah mencakup seluruh kegiatan dan aspek kehidupan manusia seperti sosial, ekonomi, hukum politik dan sebagainya. Manfaat fikih ibadah dan fikih muamalah memberikan petunjuk bagi manusia tentang permasalahan keseharian dan juga memberikan hukum yang berhubungan dengan perbuatan. Tokoh pemikir pembaruan Islam. Nah, di sini tokoh pembaruan Islam ada Rashid Ridho yang bernamakan asli Sayyidina Muhammad Rashid Ridho. Lahir pada hari Rabu 27 Jumadil Ula 1282 Masehi atau 18 Oktober 1865 Masehi di Kalamun, Libanon. Pokok pemikiran Rashid Ridho dalam bidang agama, beliau membedakan antara masalah peribadatan dan muamalah. Pada masalah pertama telah tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Adapun masalah kedua, dasar dan prinsipnya telah diserahkan pada manusia untuk menentukannya. Selain itu, Rashid Ridho juga memiliki ide pemikiran dalam bidang lain seperti sosial, ekonomi, dan pendidikan. Tetapi dalam dunia Islam, ide-idenya berada dalam bidang agama, politik, dan hukum. Dalam pembaharuannya, Rashid Ridho berhasil melahirkan sebuah kelompok yang disebut kelompok Al-Manar. Kelompok ini berjasa dalam memerangi taklid, bid'ah, dan khuraf, mengembalikan umat Islam pada agama mereka dan menjadikan agama Islam akidah dan jalan hidup mereka. Kemudian ada tokoh Hasan Al-Banna. Langsung pada pemikirannya, pokok pemikiran dituangkan dalam organisasi yang didirikannya, yaitu Ikhwanul Muslimin. Terdapat 4 pilar pembaharuannya, yakni tajdid fi al-aqidah, tajdid fi al-fiqh, tajdid fi al-siyasah, dan tajdid fil al-tarbiyah al-islamiyah. Hal ini merupakan bentuk nyata pembaruan beliau guna mencapai prinsip Islam yang kafah bagi para pengikutnya. Pembaruan ini mengenai pemahaman makna jihad yang sesungguhnya, sampai beliau membuat kitab Risalah fi al-Jihad, sehingga dalam organisasi tersebut mereka konsisten dalam berjuang dan mendakwahkan Islam. Kemudian ada tokoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tertuang dalam pendidikan, yang mana menjadi solusi salah satu problematika pendidikan nasional. Terutama dengan nilai moral, Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah membawa perubahan signifikan dalam kerangka sistem pendidikan di pesantren Tebu Ireng, di mana upaya tersebut berbentuk pengintegrasian pendidikan agama dan non-agama. Hal ini sudah mewujudkan dari pemahaman mengenai pentingnya keseimbangan teoritis dan praktis. Kemudian ulumul Al-Quran. Kata ulum ini jamak dari ulum yang artinya al-fahm wa al-idrah, pohon dan menguasai. Sehingga para ulama mendefinisikan bahwa ulum Quran adalah sekumpulan ilmu yang membahas tentang berbagai segi dalam Al-Quran. Adapun cara kemunculannya diawali dari adanya sikap dari para ulama yang memiliki kecenderungan yang berbeda dalam menggali Al-Quran pada masa Nabi sendiri wafat dan kepemimpinan umat Islam berada di tangan Khulafaur Rasyidin. Mulai muncul adanya ilmu Al-Quran. Ruang lingkup pembahasan dalam Al-Quran adalah yang pertama nuzulul Quran, sanad berkenaan dengan bacaan, masalah lafaz, kaitan makna dan hukum, dan soal-soal makna Al-Quran yang berkaitan dengan lafaz yang meliputi fasih, wasal, ijaz, itnab, musawwah, dan luas menurut Asbi al-Asidiki.
Tokoh-tokoh pencetus ulumul Quran antara lain Abu Al-Aswad Al-Duali yang berpikiran yang mencetuskan kaidah-kaidah ilmu nahwu. Kemudian Subah bin Al-Hajjaj yang bahas tentang asbabun nuzul, maki madani dan masih mansukh. Ada juga Sufyan bin Uyainah Waqi bin Jarrah masih membahas tentang asbabun nuzul, maki madani dan masih mansukh. Manfaat ulumul Quran yakni memahami apa saja yang ada dalam Al-Quran, mengetahui sebab turunnya ayat, memahami dan mengetahui lebih dalam yang berkaitan ilmu Al-Quran. Contoh implementasi meneliti munasabah ayat yang satu dengan yang lainnya untuk menemukan jawaban yang sesuai. Seperti dalam penelitian munasabah ayat-ayat syukur telaah tafsir Mauludi. Ulumul hadis di dalam tradisi ulama hadis, ulum al-hadis terdiri dari dua kata, yakni ulum jamak dari kata ilmu, berarti ilmu, sedangkan al-hadis di kalangan ulama hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan perkataan, perbuatan, sifat jika digabung diartikan sebagai ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Adapun jumlah kemunculannya diawali ilmu hadis memang merupakan beberapa ilmu yang berdiri sendiri yang berbicara mengenai hadis dan para perawinya, seperti ilmu hadis al-sahih, ilmu al-mursal, ilmu as-mas wal al-kunung. Penulisan ilmu hadis ini dilakukan secara parsial. Ilmu yang terbesar tersebut disebut ulum hadis. Ruang lingkup pembahasan ulum hadis adalah ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Kemudian tokohnya ada Yahya ibni Ma'in yang membahas tentang tarikh al-rijal, Muhammad ibnu Sa'id membahas at-tabaq, Ahmad ibnu Hanbal yang dalam karyanya al-ila dan al-masih wal al-mansukh, Bukhari al-ila dan al-kuna. Manfaatnya mengetahui mana hadis sahih dan dhaif maupun palsu, menjaga dan menghindari dari kesalahan periwayatannya. Moderasi beragama merupakan jalan tengah pemahaman dan pengalaman. Adapun indikator moderasi beragama sendiri yakni ada tawasud, tasamuh, tawasun, dan iktidal. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.